Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawayna ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a'i ila al-huda wa dilalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'iri salihin amin ila an qala wa sarful himmati ila sa'il wa tafahumu su'alihi wa qabulul hujjati wal inqiyad lil haqqi bir ruju' ilayhi 'inda al-hafwa wa man'u ta'allumi an kulli 'ilmin yadurruh wa zajruhu an yurida bil 'ilmi an-nafi' ghaira wajhi Allah ta'ala وصد المتعلم عن أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى ومؤاخذة نفسه أولا بالتقوى ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله. Melanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang lalu daripada kitab Bidayatul Hidayah telah dijelaskan sebagian daripada adabnya orang yang alim, orang yang mengerti ilmu. Adabnya orang yang alim atau orang yang mengerti ilmu disebutkan ada 17 dan diantaranya sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan melanjutkan daripada adab yang ke-11. Daripada adabnya orang alim, yaitu sarful himmah ila sa'il. Ketika adanya orang alim dimanfaatkan oleh orang awam untuk menimba ilmu, untuk mencari ilmu, sehingga daripada ilmu yang disampaikan oleh orang alim tersebut ada yang tidak difahami atau kurang dimengerti oleh orang awam, maka orang tersebut akan bertanya kepada orang alim ini, kepada ustadz ini, tanya. Lah ketika bertanya, adabnya orang yang alim, orang yang mengerti itu sarful himmah, benar-benar fokus perhatian kepada orang yang tanya, agar apa yang jadi permasalahan orang yang awam tadi, yang tidak mengerti tadi, yang bertanya tadi benar-benar selesai, nggak ada masalah lagi, bisa difahami ketika orang alim itu menjalankan adabnya. Nah, adabnya ketika dia bertanya, ya fokus, jangan ini bertanya tolah-toleh atau enggak konsentrasi, ada yang difikirkan yang lain. Fokus, perhatikan pertanyaan daripada orang yang bertanya. Wa tafahum su'alih, juga memahami maksud dari pertanyaan. Kadang orang itu bertanya enggak bisa caranya, nggak paham cara bertanya, sehingga cara mengungkapkan pertanyaan ini terkadang sulit dimengerti. Lah orang yang alim itu harus benar-benar memahami pertanyaannya. Artinya kalau kurang jelas, minta diulangi pertanyaan. Maksud apa yang ditanyakan itu harus difahami. Nggak sekedar tanya langsung dijawab, karena terkadang maksudnya orang yang tanya sama yang jawab ini nggak sama, sehingga nanti ada jawabannya itu nggak sesuai dengan permintaan, penyelewengan yang terjadi. Karena itu perlu diperjelas pertanyaan itu. Mungkin dia nggak paham cara bertanya, tapi kita harus memahami apa maksud pertanyaan orang tersebut. Nah ini adabnya orang yang alim. Enggak sekedar pokoknya dapat pertanyaan jawab, dapat pertanyaan jawab. Akhirnya yang terjadi kekeliruan nanti.
Jawabannya benar kalau pertanyaannya benar. Karena pertanyaannya nggak sesuai akhirnya salah. Karena itu harus tafahum soal, memahami pertanyaan dari orang yang tanya. Tujuannya agar dia bisa menjawab pertanyaan orang yang bertanya dengan baik dan benar. Itu yang ke-11. Yang ke-12, qabulul hujjah, menerima bukti atau dalil yang membenarkan pernyataan orang lain. Ini biasanya orang alim itu kadang kumpul dengan sesama orang alim. Tapi kadang ada yang senior, ada yang junior. Saat misalkan bahsul masail, lah di situ ketika adanya bahsul masail, perdebatan, terkadang ada jawaban dari orang yang lebih muda itu lebih tepat daripada yang lebih tua. Yang senior kalah sama junior dalam pembahasan itu. Bukan berarti yang terus junior mentang-mentang kalah deh karo, enggak. Tetap harus beradab kepada yang lebih senior. Lah ketika ini ada bagi yang senior yang lebih alim, misalkan lebih alim, lebih paham, kok mendapati ada anak yang baru ngerti, dia kok dalilnya lebih tepat, pembuktiannya lebih tepat, entah dengan hadisnya atau yang lainnya, maka orang yang alim ini, yang lebih senior, yang lebih alim daripada orang yang memberikan jawaban atau memberikan dalil tadi, harus nerima. Nah ini terkadang masalahnya yang senior merasa lebih alim sehingga meremehkan, akhirnya sombong, merasa lebih pintar, lebih nggak mau menerima daripada yang di bawahnya, yang lebih junior daripada ya. Nah ini nggak pas. Karena apa? Mendengarkan atau menerima dalil dari orang, dari lawan yang membahas dengan kita, lawan bicara kita, itu wajib hukumnya. Kita nerima, kita ngikuti, kita membantu dalil dari orang lain walaupun itu berselisih dengan kita, itu hukumnya wajib. Karena itu diceritakan ada seorang ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i berdebat dengan ulama yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abu Hanifah. Antara Imam Abu Hanifah atau Imam Ahmad bin Hanbal, debat. Yang bermadzhab Imam Syafi'i mengeluarkan dalilnya. Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilu shawab. Imam Syafi'i mengatakan pendapatku itu benar, tapi kemungkinan salah. Pendapat orang lain itu salah, tapi kemungkinan benar. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Sehingga ini yang bermadzhab Imam Syafi'i ini debat dengan yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abu Hanifah. Dengan perdebatan mengeluarkan dalil satu sama lain, ini satu sama lain saling nerima dalil dari orang lain, sehingga yang aslinya bermadzhab Imam Syafi'i berubah jadi madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abu Hanifah. Yang aslinya madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau madzhabnya Imam Abu Hanifah pindah jadi madzhabnya Imam Syafi'i. Ini enggak sombong. Dia memiliki adab karena dia mengerti ilmu, dia memiliki adab menerima dalil dari orang lain sampai muter. Nah, kalau kita kan enggak, kita ya apa carane kita lebih tepat daripada orang lain. Ini enggak, sampai tukar pikiran, tukar madhab sampean, saking menerima daripada dalilnya orang lain. Nah ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Enggak mentang-mentang karena lebih senior terus merendahkan atau tidak menganggap dalil yang lain, padahal dalil itu lebih tepat daripada dalil yang diucapkan oleh si senior. Yang ke-13, al-inqiyad lil haq birruju' ilaih, pasrah patuh dengan kebenaran dan selalu kembali kepada kebenaran indal hafwah, ketika keliru,
baik dalam ucapan atau keyakinan. Nah ini kadang kita itu memiliki prinsip seakan-akan prinsip kita ini benar. Tapi ketika suatu saat kita mengetahui bahwa prinsip kita salah, kita harus mengakui kalau prinsip kita salah dan kita kembali kepada prinsip yang benar yang diajar. Walaupun kebenaran itu muncul dari anak yang baru, anak bawang misalkan, masih baru dia, ibaratnya masih belajar, kok memiliki prinsip pendapat yang lebih tepat daripada yang diucapkan. Nah itu harus kembali dia, harus mengakui kesalahannya dan menganggap harus kembali, harus patuh dengan kebenaran yang ada. Yang ke-14, man'ul muta'allim an kulli ilmin yadurruh, mencegah pelajar, murid, santri yang dia ajar itu daripada mencari ilmu yang membahayakan di dalam agama, seperti ilmu sihir, ilmu perbintangan, kemudian ilmu setruman, nyetrum akhirnya engko salaman akhirnya nyetrum akhirnya, terus ilmu kebatinan. Nah ini seorang guru, seorang alim harus mencegah muridnya untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kenapa? Membahayakan. Ilmu tauhid terlalu mendalam, cegah. Karena membahayakan ini. Ilmu tauhid itu, lihat pasnya murid itu di mana? Oh ini pemula. Oh pemula itu dikasih ilmu tauhid pemula. Oh ini sudah mulai mantep fikihnya, syariahnya sudah mulai mantep, lebih tinggi lagi. Oh ini sudah mantep fikihnya, nggak mungkin goyah, dikasih lebih tinggi lagi. Lah jangan sampai murid itu mempelajari tauhid terlalu dalam, sedangkan itu membahayakan dia. Kenapa? Syariahnya dia masih lemah. Karena itu dicegah. Kasih ilmu sesuai daripada apa yang dibutuhkan. Nah ini orang kadang malik. Aku iki belajar toriko, takoni syaratnya sholat ono piro gak ero. Iku wonge perlu disegono nang banyu. Soale sing nglindur. Bior baru sadar lho. Kenapa? Loh, toriko itu kita mengamalkan ilmu syariah, itu toriko. Nah ini belajar ilmu fikih, belajar caranya wudu, syaratnya wudu. Dalam syaratnya wudu ada 8. Kemudian kalau orang salisul bol selalu keluar hadas, beseren, perempuan yang istihadhah ditambahi 2 syarat. Ini dipelajari, kemudian dipraktekkan. Sholatnya demikian, syaratnya sholat, rukunnya sholat. Ketika sudah tahu dipraktekkan. Lo prakteknya itu adalah toriko. Aku ini hakikat saya gitu. Aku masih rokokan ini ya sak sebulan itu Allah. Wah perlu digawana rumah sakit jiwa. Ilmu yang lebih utama didahulukan. Yang pertama didahulukan. Itu akan kita bahas nanti di adab selanjutnya. Jadi si orang alim harus mencegah muridnya daripada ilmu-ilmu yang membahayakan, ilmu-ilmu yang memberikan madarat di dalam agama. Yang ke-15, wa zajruhu an ayyurida bil ilmi nafi' ghaira wajhillahi wa ghaira daril akhirah. Guru melarang muridnya untuk bertujuan di dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan selain akhirat. Kita ini diperintahkan mencari ilmu harus ikhlas. Ilmu yang bermanfaat sekalipun, walaupun gurunya itu orang yang bukan hanya sekedar alim, alama, sangat alim. Bahkan mungkin tingkatan walinya itu tertinggi. Sultanul Aulia sekalipun, kalau tujuan mencari ilmunya bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menggapai kesenangan akhirat, ini seperti orang menjual pedang kepada tukang begal. Loh, bukan bahayanya untuk orang lain. Si
guru tadi, penjualnya juga mendapatkan bahayanya. Ya lek gak pas lewat dibegal bisa. Lah sama, ini juga pernah dibahas di awal-awal kita Bidayatul Hidayah. Ketika kita mendapati ada murid itu, oh didelok iki gak tepak niate golek ilmu. Ingatkan, tegur, cari ilmu tujuannya apa. Kalau tetap tujuannya bukan akhirat, jangan diajari wis, tinggalan. Gak usah diajari. Kenapa? Bahaya. Ini madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa? Ujung-ujungnya jadi ulama su nanti. Lah ulama su ini lebih ditakuti oleh Rasulullah kepada umatnya, lebih ditakuti oleh Rasulullah daripada Dajjal. Dajjal itu medeni loh. Orang itu kalau sudah ketemu Dajjal bisa kebalik, yang aslinya beriman kepada Allah bisa beriman kepada Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita perintahkan setiap tasyahud akhir itu minta perlindungan daripada fitnahnya Dajjal. Ini lebih ditakuti oleh Rasulullah ulama su. Lah kalau seorang alim melihat muridnya ini kok gak tepak niatnya, dibenerno. Kalau gak mau sudah gak usah diajari. Nah itu kalau kita ceritakan banyak. Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah, beliau itu ketika belajar kepada gurunya Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, gak langsung mau terima taklim, enggak. Ini padahal beliau jalan dari kota Haudah ke Tarim. Kalau perjalanan itu ya kalau hitungan 1,5 jam lah, atau cepet-cepetan 1 jam, itu kosong jalannya. Kalau jalan tol lho wis. Nah, ono macet blas kan lampu merah. Jos 1 jam. Jauh perjalanan jalan kaki. Mencari ilmu gak langsung diterima, dibiarkan di depan pintu. Diuji oleh Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Tujuannya apa? Niatnya nyari ilmu ini apa? Kalau ikhlas nggak berubah, dia tetap nunggu. Kasih izin baru belajar. Kalau enggak dikasih izin, enggak belajar. Diuji. Nah, kita coba diuji. Ayo, kira-kira ono sing ngerti taklim, sing ngerti ngaji. Masya Allah, gak diuji loh kan sing ngaji. Kadang ustadz ijenan, bingung sopo sing ngerti diajari. Nah karena itu si orang alim ini harus memperhatikan keadaan muridnya, dilihat apa tujuannya. Kalau ikhlas, ajari, pasti akan memberikan manfaat. Kemudian yang ke-16, saddul muta'allim an yashtaghila bi fardil kifayah qabla al-faragh min fardil 'ain wa fardu 'ainihi islahu zahirihi wa batinihi bit taqwa. Si guru menahan murid untuk menyibukkan dengan fardu kifayah sebelum tuntas daripada fardu ain. Tingkatan kewajiban itu ada fardu ain. Setiap orang harus melakukannya. Wajib setiap orang harus melakukannya. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu dari satu daerah cukup satu mewakili, ada satu cukup. Seperti fardu ain itu seperti sholat 5 waktu. Fardu kifayah seperti sholat jenazah. Sholat jenazah, sak kampung situ senyolati cukup. Tapi ya kebacut. Kebacut. Mosok sak kampung mek siji sing sholat. Tapi satu itu cukup. Untuk menggugurkan dosa bagi yang lain. Bukan berarti lek ngono wis gak salat wis ana sing salat ae mudine lak salat ta. Lho, pahalanya itu seperti sedekah 1 gunung. Rugi enggak ketinggalan sedekah 1 gunung? Kalau ditanya kita mau ndak sedekah 1.000 sedina? Angira gelem 1.000 padahal. Lah iki kudu 1.000 sedina. Sak gunung. Elek-elekan wis sak gunung iku murah-murahan wis. Beras. Sopo sing iso sedekah sak gunung beras? Jangan ngomong emas wis, sak beras ae. Apa maneh lek ngomong dolar wis tambah ngelu wis. Lah itu fardu kifayah. Fardu ain, fardu kifayah. Lah si guru harus melarang muridnya sibuk dengan fardu kifayah kalau belum menuntaskan fardu ain.
Ini bukan berarti sholat 5 waktu ini gak sholat jenazah. Nggak, ini bukan masalah itu. Masalah mencari ilmu. Si guru harus lebih mengedepankan kepada muridnya pelajaran-pelajaran yang fardu ain daripada yang fardu kifayah. Contoh yang fardu ain ya ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudu, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Dan di antara juga ini di dalam Bidayatul Hidayah, wa fardu ainihi islahu zahirihi wa batinihi bittaqwa, memperbaiki zahir dan batin kita dengan takwa. Ini fardu ain. Setiap orang harus dirinya ini secara zahir diperbaiki dengan takwa. Maksudnya apa? Ya sholatnya, ya zakatnya, ya hajinya, ya puasanya itu diperbaiki dengan baik. Jangan sekedarnya pokoknya ngelakoni. Harus melakukannya dengan baik, islah zahir wa batinihi, dan batinnya juga. Ini fardu ain hukumnya. Bingung belajar ilmu warisan. Loh, ilmu warisan itu fardu kifayah. Sak kota satu cukup. Bingung belajar ilmu apa jenenge iku? Hakikat, thariqah. Loh, gak perlu. Iku nanti ikut-ikut sendiri. Ketika kita menjalankan zahir takwa dan batin takwa, langsung kita masuk kepada hakikoh tanpa melalui apapun, wis langsung syariah dan thariqah langsung dijalankan jadi satu. Nah, karena itu si guru melarang kalau muridnya lebih sibuk dengan fardu kifayah meninggalkan yang fardu ain. Padahal fardu ainnya belum tuntas, sibuk melanjutkan untuk fardu kifayah. Jadi fardu kifayahnya dulu. Ya kita ini kadang ngeremehkan, yang fardu ain diremehkan. Seperti ilmu tentang sholat, tentang puasa, wudu dan yang lain sebagainya. Ini yang setiap hari kita lakukan, terkadang kita nggak tahu saopo nggak iku karo. Selama ini terus terang kita ini hanya melakukan, nggak pernah kita yakin sholat kita ini sah secara hukum. Nggak pernah kita merasakan, anak ini sholat, saya ini sholat, rukuk saya ini sesuai syarat-syaratnya, i'tidal saya ini sesuai syarat-syaratnya. Enggak pernah. Pokoknya ngelakoni aku ben diajari kok ini ya wis kok ini. Ini kita saat ini seperti ini. Sampai kapan? Padahal ini adalah fardu ain yang lebih wajib daripada pekerjaan yang kita lakukan. Bekerja wajib. Tapi mencari ilmu yang fardu ain itu lebih wajib daripada pekerjaan. Karena itu harus kita tingkatkan semangat kita untuk mencari ilmu yang fardu ain. Kemudian yang ke-17, mu'akhadzatu nafsihi awalan bittaqwa liyaqtadiyal muta'allim awalan bi'amali wa yastafidhani bi aqwalih min aqwalih. Yang ke-17, mengobati, orang yang alim mengobati dirinya sendiri sebelum mengajarkan kepada muridnya. Mengobati dengan apa? Dengan takwa. Menjalankan segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan orang dengan kebaikan, lakukan dulu sebelum memerintahkan. Melarang orang kejelekan, tinggalkan dulu sebelum melarang. Dan itu yang diajarkan oleh Imam Hasan al-Basri. Sudah kita ceritakan beberapa kali di beberapa pertemuan. Tujuannya apa? Agar pelajar, santri, murid itu mengikuti perbuatannya terlebih dahulu sebelum mengikuti ucapannya. Jadi orang yang alim itu bukan hanya didengarkan tausiahnya, didengarkan nasihatnya, tapi perbuatannya juga menjadi nasihat untuk orang awam. Karena itu kalau jadi orang alim harus bukan jaga image dibuat-buat, harus berubah dirinya menjadi lebih baik secara tampilan dan ucapan, bukan dibuat-buat. Harus merubah dirinya untuk menjadi tuntunan, bukan hanya sekedar tontonan. Nah, karena itu dikatakan oleh ulama di dalam bait syair, wa idza atabta ala sadiqi walum tahu fi misri ma ta'ti fa anta mulimu. Kalau kamu menegur teman atau melarang atau seperti
memarahi teman kamu atas apa yang kamu lakukan persis podo, maka kamu tercela. Ini contoh kita ngombe minum khamar, kono ojo ngombe khamar kon lho. Yo jarine sing diomongi, kon iki waras ta, kon ngombe ngelarang wong ngombe. Sama dengan orang tua, nango langgar nango masjid, sholat berjamaah kono. Bapaknya ngarep TV rokokan. Loh, ini bapaknya perlu digawa rumah sakit jiwa. Kenapa? Ya gak mungkin toh anaknya nurut. Nurut tuh terpaksa. Bapaknya mati ya mari. Coba berangkat bareng atau ngongkon, nang masjid, dia berangkat ke masjid. Jadi bapaknya berangkat nang masjid, ngomong enak nang masjid. Loh, pertama anaknya terpaksa, suwe-suwe ndelok bapaknya, lho bapak sregep ya melok. Loh itu harusnya orang yang alim. Karena itu fabda binafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Mulai dengan dirimu sendiri, larang dari terlena daripada hawa nafsu. Kalau sudah itu kamu jalankan, maka kamu adalah orang yang bijaksana. Ngomong dengan bukti bahwa diri kita itu memerintahkan kebaikan, diri kita sudah melakukannya. Melarang orang kejelekan, kita sudah meninggalkannya. Jadi sesuai ucapan dengan perbuatannya. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Jangan kamu larang seseorang daripada perbuatan yang sedangkan kamu melakukannya. Kenapa? Celahan yang sangat besar akan kamu dapatkan. Contoh ini contoh. Ojo wedi karo corona. Tapi dijak salaman. Duh, ngelarang wong gak oleh wedi karo corona tapi dijak salaman wedi. Lha padha karo gara jenenge iki. Orang menyatakan, "Jare gak oleh wedi tapi gak wani salaman." Lha jangan seperti itu. Kita itu jangan takut sama corona, tapi ojo nantang. Lho kita harus berhati-hati, tapi ojo sampai gak salaman, salamono. Tersebar mari salaman wisuwo. Mari, selesai, tidak ada apa-apa. Jangan sampai nggak salaman, kemudian kita merasa engkau kena virus. Kita ketika salaman itu, apalagi dengan senyuman, yang lebih banyak senyumannya itu, dosanya lebih banyak yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kita ini gak ada dosa lah. Kadang-kadang gara-gara corona ini gak gelem salaman. Nauzubillah min dzalik. Kita harus takut sama Allah. Kita harus berhati-hati daripada penyakit. Bukan takut sama penyakit, berhati-hati daripada penyakit. Tapi kita tawakal kepada Allah dengan banyak berzikir. Itu sudah cukup. Apalagi kalau kita mau rutin baca Rotibul Haddad itu. Baca Rotibul Haddad, Masya Allah. Dalam zikir-zikirnya bisa menghindarkan kita daripada apa penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dan yang lain sebagainya daripada zikir-zikir yang ada. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dijadikan kita hamba-hamba yang soleh, dijauhkan daripada malapetaka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesehatan yang